Di Maluku, sekitar 99,86% masyarakat sudah bisa membaca. Lebih tinggi dari rata-rata nasional 96,67%. Namun, menurut data Indeks Kegemaran Membaca Perpusnas 2023, menempatkan Maluku di posisi ke-32 dari 34 provinsi. Karena budaya baca masih rendah. Artinya, kemampuan membaca yang ada di Maluku itu ada, tapi buku sudah jarang dibuka. Mari kita jadikan halaman buku sebagai pintu masa lalu yang membuka ruang harapan hari ini. Beta dan sejarah yang dilupakan. Di kampus ini, orang-orang dong suka duduk baca cerita. Tapi buku di perpustakaan seng pernah diajak bicara. Dong ada di sana. Cuma tunggu siapa yang mau dengar sejarah yang ada di dalamnya. Perpustakaan ini bahkan kayak orang tua yang bisu. Buku-buku di dalam cuma tunggu kapan ada anak-anak yang datang buka halaman buku. Par dengar dong pun cerita lama. Anak-anak yang ada bermain hari ini, yang bahkan suka ketawa-ketawa. Tapi bagaimana kalau dong mau buka buku? Dong pasti bisa lari lebih jauh. Sampai ke cerita dunia yang bahkan dong belum tahu. Membaca bagi anak-anak di sekarang ini masih, bahkan dari dulu sampai sekarang itu masih merupakan sesuatu yang memicu atau menjadi sumber ilmu untuk bagi anak-anak, dan kita sebagai orang dewasa juga seperti itu. Hanya saja di era yang serba cepat saat ini mungkin membaca dalam bentuk fisik seperti buku dan lain sebagainya mungkin sudah agak membosankan untuk generasi-generasi yang terbaru atau istilahnya sekarang generasi Gen Z. Ya, karena memang dunia digitalisasi bergerak begitu cepat sehingga yang old atau yang dianggapnya sudah kuno itu sudah ditinggalkan. Makanya yang media-media cetak itu mereka mulai beralih ke digitalisasi. Harapan saya mungkin di perpustakaan juga bisa mengikuti tren. Jadi kita mungkin bisa bikin perpustakaan digital atau bisa saja menggunakan buku-buku digital sehingga anak-anak itu mereka tetap punya minat baca. Keinginan membacanya juga tetap ada, sumber bacanya juga terupgrade gitu ya. Menurut saya itu seperti itu. Buku yang sedang saya baca yaitu di Sophie karya Justin Gardner. Di dalam buku tersebut tuh, jadi buku ini tuh buku filsafat. Kami sebagai mahasiswa sejarah itu karena filsafat berkaitan dengan sejarah. Jadi, apakah buku yang terakhir kali saudari baca sedang ada? Di sini, orang-orang baca cerita tanpa buku. Padahal buku bisa kasih dong cerita yang lebih dalam. Buku-buku di rak itu kayak orang tua yang ada punya suara. Dong tunggu siapa yang mau dengar supaya sejarah itu hilang dari ingatan. Pentingnya literasi untuk kita mahasiswa pendidikan sejarah itu paling penting sekali. Itu dia sangat menjadi dasar fondasi kita mahasiswa profesi pendidikan sejarah, karena
dalil yang kita keluarkan harus sesuai dengan apa yang pernah kita baca, apa yang pernah kita lihat di dalam sebuah baik buku, jurnal, artikel-artikel yang pernah kita baca terkait bagaimana sebuah peristiwa ataupun fenomena yang terjadi di dalam peristiwa sejarah itu. Jadi literasi ini benar-benar harus menjadi identitas kuat yang harus kita pertahankan untuk bagaimana mengkaji lebih dalam terkait bagaimana fakta-fakta sejarah yang baik kita sudah ketahui maupun yang belum kita ketahui dan akan kita pelajari ke depan. Literasi adalah sebuah simbol yang menguatkan ketong mahasiswa program studi pendidikan sejarah, karena apapun dalil yang ketong keluarkan, apapun pendapat yang ketong keluarkan, argumentasi yang ketong keluarkan, kuncinya ada pada literasi ketong. Ketong punya literasi itu nyambung atau tidak dengan pembahasan ketong terkait peristiwa-peristiwa sejarah, pembahasan sejarah lainnya, maupun nanti ketong akan menjadi guru untuk menjelaskan terhadap para peserta didik. Beta rasa kalau dong buka buku, dong pasti bisa mengerti banyak hal tentang sejarah tanah ini. Matahari turun pelan di ufuk sana, kayak buku yang tutup halaman. Tapi besok, kalau dong mau buka buku lain, pasti ada cerita baru yang menunggu. Emper ini dia sunyi sama kayak buku-buku di rak yang tunggu orang datang. Kalau sing ada yang mau buka, sejarah di dalam cuma jadi cerita yang dilupakan. Kalau dihubungkan dengan sejarah, kenapa sejarah itu harus dibaca? Sejarah itu sebenarnya dia bukan hanya sekedar cerita, ya. Sejarah itu sudah merupakan sebuah ilmu yang bagaimana cara kita memahami sebuah ilmu ya memang harus kita baca, ya. Sunyi ini kayak panggil orang. Mari datang, lakatung buka halaman buku. Ada seorang sejarawan Jerman pada abad ke-18 namanya Leopold André. Dia punya istilah no written, no history, ya. Tidak ada tulisan, tidak ada sejarah. Jadi tulisan, bagaimana cara memahami tulisan? Ya, harus membaca. Bahkan di kampus ini, tiap buku punya napas. Cuma tunggu katong yang mau dengar. Kampus ini punya halaman besar. Ada banyak cerita tersembunyi di setiap sudut. Kalau katong mau baca, katong pasti bisa temukan Maluku pun sejarah yang belum pernah diceritakan. Tiap halaman ini kayak pintu. Kalau dong buka, dong bisa tahu cerita orang dulu sampai masa depan nanti. Sejarah itu ada di mana-mana. Dia ada di jalan, di kelas, bahkan di kampus ini. Tapi cuma orang yang mau baca yang bisa dengar suara masa lalu itu. Senja di tanah ini bilang, kalau waktu berjalan terus, tapi cerita di buku yang boleh tinggal diam. Anak-anak yang main pasir hari ini, tapi besok dong bisa berjalan jauh kalau mau buka buku. Dan dong pasti akan dengar Maluku pun sejarah di dalam kata-kata.